Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Santivi. Hari ini kita akan membahas tentang menganalisis isi teks novel pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 semester 1. Penjabaran materinya sebagai berikut. Cekidot. Unsur intrinsik merupakan unsur pembentuk karya sastra yang berasal dari karya sastra itu sendiri. Adapun unsur intrinsik dalam karya sastra meliputi tema, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Menarik sekali, ya, materi yang akan dipelajari. Baca penjelasan itu semua di bawah ini, ya. Tema adalah pokok pikiran atau dasar sebuah cerita yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Beberapa contoh tema adalah tema sosial, tema sejarah, tema ketuhanan, dan lain-lain. Tokoh adalah para pelaku yang ada dalam cerita. Tokoh cerita adalah orang-orang yang ditampilkan dalam suatu karya fiksi yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu yang diekspresikan melalui ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Penokohan merupakan teknik atau cara-cara tokoh ditampilkan atau dicitrakan dalam cerita. Ada dua cara menampilkan tokoh, analitik dan dramatik. Secara analitik perwatakan tokoh ditampilkan secara langsung oleh pengarang. Secara dramatik perwatakan tokoh ditampilkan melalui dialog, pikiran, perasaan, lukisan fisik, perbuatan, dan komentar dari tokoh lain dalam cerita. Latar atau setting merupakan gambaran yang digunakan untuk menempatkan peristiwa dalam suatu penceritaan fiksi. Latar dapat dibedakan menjadi latar tempat, waktu, suasana, dan sosial. Sudut pandang atau point of view memasalahkan siapa yang bercerita. Sudut pandang dibedakan menjadi dua, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan pronominal persona pertama, aku, sedangkan sudut pandang orang ketiga biasanya menggunakan pronominal persona ketiga, dia. Amanat adalah sebuah ajaran moral atau pesan yang mau disampaikan oleh pengarang kepada pembacanya. Unsur ekstrinsik novel adalah unsur yang membangun novel dari luar. Hal-hal yang melatar belakangi terjadinya cerita. Biasanya bisa berupa latar pribadi penulis maupun nilai-nilai dari luar. Unsur tersebut umumnya adalah 1. Biografi dan latar belakang penulis. 2. Tempat tinggal, latar belakang pendidikannya apa, keluarganya, lingkungannya, dan sebagainya. 3. Kisah di balik layar. 4. Kisah ini biasanya dilatari oleh pengalaman, kesan atau juga harapan dan cita-cita sang pengarang. 5. Nilai yang ada dalam masyarakat. 6. Nilai-nilai ini sering diangkat oleh pengarang dalam ceritanya. Bisa nilai ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pendidikan, dan lain sebagainya. Evaluasi gagasan dari kutipan tersebut yaitu, pada teks awal yang dituliskan Meira, novel ini memberikan gambaran mengenai realitas yang dialami perempuan, terutama yang bertubuh gemuk ataupun berisi. Ini sindiran-sindiran terhadap perempuan yang memiliki tubuh gemuk maupun berisi tersebut sering diperbincangkan dan diekspose di media massa dan sering dianggap sebagai main-main semata. Ketakutan yang sering dialami seorang perempuan adalah naiknya berat badan yang membuatnya tidak percaya diri. Dengan naiknya berat badan seorang perempuan dapat menyebabkan orang tersebut frustasi dan kebingungan karena bentuk tubuhnya yang tidak sesuai dengan apa yang diidam-idamkan. Gender merupakan kesepakatan nilai dalam masyarakat yang menunjukkan perbedaan peran fungsi dan perempuan. Evaluasi gagasan kutipan tersebut yaitu, Meira menceritakan keadaan dirinya sendiri pada saat ini di mana sebagai seorang perempuan mendapat banyak tekanan dari berbagai banyak pihak.
Meira mempertegas bahwa keadaan masyarakat yang mendominasi perempuan akan bentuk fisiknya melalui kalimat, karena suka nggak suka, itu adalah persepsi dunia terhadap seorang perempuan harus sempurna secara fisik. Kecantikan menurut para perempuan adalah nilai yang sangat tinggi, dan tidak jarang perempuan yang ingin berpenampilan yang ideal. Kalimat terakhir yang menjadi penegas dari seluruh keresahan Meira adalah, ya, kita tinggal di dunia yang patriarki. Dari tuturan tersebut, Meira menegaskan bahwa beragam dominasi yang diterima oleh perempuan akan standar bentuk fisik disebabkan oleh kondisi tempat tinggal kita yang menganut budaya patriarki. Budaya patriarki adalah suatu budaya yang mengkondisikan laki-laki berkuasa atas perempuan. Evaluasi gagasan dari data tersebut dapat diketahui bahwa terdapat kritik sosial diskriminasi. Dari kutipan tersebut terjadi diskriminasi dari warga sekitar terkait penampilan Meira. Meira mengungkapkan kembali perkataan atau komentar yang kerap dilontarkan oleh masyarakat terkait bentuk fisik penampilannya. Dalam kondisi tertentu, perempuan sering menganggap perempuan lain sebagai saingan untuk mendapatkan pengakuan atas kecantikan yang dimiliki. Ada beberapa kata pada kutipan tersebut yang patut ditelaah lebih jauh. Dalam komentar, Meira mendapatkan komentar terkait penampilannya yang dinilai tidak cantik, tidak ideal, tomboy dan memiliki rambut yang sangat sungguh aneh dilihat.